Ben. Jadi tanpa Akai, tanpa Balmond. Jadi bakal mengincar untuk permainan Assassin. Bagi BTR. Itu barusan Hais menarik napas panjang gitu. Ini menandakan juga ada Pressure. detak jantung yang kenceng banget kayaknya deh. Adrenalin harus dijaga. Adrenalinnya harus dijaga. Coba lihat tadi dia menarik napasnya gimana. Sebenarnya Pak Pulung, ini ada dua hal yang mungkin harus diatasi ketika di atas stage sebesar ini. Apa itu? Pertama, nggak boleh dia nervous, Oke. tapi nggak boleh juga overconfident. Oke. Jadi memang sulit, makanya mereka layak berada di stage ini. Yep. Karena mereka mampu melewati itu. Dan kita bakal menuju ke arah draft di mana one-one tidak akan dilepas sama sekali. Apalagi kita tahu Marky, ini berat banget untuk bisa dipegang. Moreno Valentinanya itu bisa dominasi. Dan kalau di sisi dari seberang, RBL ini sulit banget dibendung dari Fearless kalau udah mau pakai hero-hero tank seperti ini. Dan Kiss the Victory by Axe tentunya. Dimana follow up inisiasi dari KYY. Sorizo bisa membatasi pergerakan dari Dairan. Itu mungkin sulit, tapi harus dilawan. Dan itu Kiss the Victory untuk Big Eternal pengawal. Dia follow up sih yang paling penting juga. Berarti adanya rasa percaya untuk satu sama lain komunikasi. Lilia ban oleh Rebellion. Ini banyak sekali hero-hero yang antik yang bakal terbuka. Faramis mungkin adalah salah satunya. Masih ada Pakito juga yang bisa di-secure. Atau mungkin Barat. Barat bahkan. Ya Lilia masalah udah dibuang loh orang mereka loh. Tapi Matilda di ban, jadi Baratnya kalau mau di-couple ya sama Rafaela. Oke. Oke, pemandangan yang unik tadi ya. Apa itu? Ada Bang Brans. Serius? ada di kanan tadi. Dan ini dia first pick untuk Cloud dari... Oh iya. Oh, lihat. Moreno pun bernyanyi ya. Cloud diamankan, tapi mereka melepas satu buah paku itu untuk Dairen. Harusnya udah diatasi oleh para pemain dari tim Bigetron. Yap, optimalkan potensi playmaking dari Tyron. Ini adalah Kiss Victory by Axe untuk Rebellion. Memenangkan matchup di mid lane. Respect Atlas dari Ki. Wajib sih mah. Hero-hero sisi dari Ki wajib dihilangin kalau memang tidak bisa. Kalau memang mereka tidak merespect terhadap dari ataupun dari spell-spell yang mereka ambil. Ya, atau Hero-nya aja yang di ban. Atau dengan Rebellion sekarang bermain sebagai second pick. Ya. Atlas pick, ban diginya. Kembali masih bahkan bisa terjadi. Bisa jadi. Untuk Rebellion. Dan pick kedua dan ketiga, Esmeralda masih terbuka. Dan Hais pun adalah satu god laner dengan pemilihan hero yang cukup banyak. Tapi Wah, Atlasnya diambil sekarang. Plus Esmeralda, plus Deny-nya loh. Deny terhadap Digi yang akan memproduce adanya shield. Wah, pinter banget sih ini mereka. Lu Lo mau pakai Digi, sok Sok, atuh langsung pakai. nih gua ambil. Ini gua ambil Esmeralda. Isep itu absorb damage-nya. Iya, ini Rebellion mereka harus berpikir sih. Karena untuk di sebelum Atlas level keempat, ini jungle dari Bigetron Alpha masih bisa di pressure. Masih bisa diserang. Tapi hero apa yang bakal masuk ke sana? Pakito plus satu hero lain. Satu jungler yang agresif. Grok mungkin. Kalau memang mau dimainkan dari Groknya. Karena Yif sudah tampil di sana. Barat. Barat. Ada Barat. Tapi, Siapa tandemannya? Mau Estes, mau Rafaela. Tapi ada Estes Atlas, makin nikmat lagi. Iya, tim kumpul. Angela. Angela juga Absorb bisa. damage sekalian di sep. Sekalian aja bisa damage, kasih aja semua ke Esmeralda. Esmeralda Iya, seneng dong. makanya. Esmeralda, all you can eat, Pak. Tapi kan sekarang Esmeralda ini mungkin bisa diatasi dengan permainan yang dimiliki oleh seorang Hais. Akankah ada seorang Beatrix? Akankah ada seorang Clean nantinya? Tapi kalau Clean agak berat ya di arah belakang karena bakal ditompo banget. Positioning harus jaga. Dan dari Bigetron, apalagi KYY, ini tank bundle. Gue suka banget permainan tank-tank bundle. That's why kenapa gue selalu bilang follow aja KYY. Karena tank bundle itu punya insting yang gak bisa dilawan. Ya, tapi sementara waktu Rafaela di ban. Gak ada pasangan untuk Barat. Kalau Estes sepertinya terlalu nempel juga. Iya, kalau Estes nempel banget dong. Iya, dan Hancur sama Parsha. Estes itu dipaksa buat pakai Purifiling ban. Bisa jadi tapi masih Estes masih ada. Masih ada Karina. Karina lawan Barat. Barat sih, Karina masih. Ran Barat. Masih Barat. Tapi kalau Balmond ban, oke ban, oke. Ya, Barat sebenarnya cukup berkuasa sebenarnya untuk di game kali ini. Oh, dan satu yang fun fact-nya ya, dua-duanya nggak terlalu prayo untuk ke arah dari Fanny. Ya. Dan bahkan ini dia saatnya. Fanny atau Lancelot? Fanny sih. Mereka catch up untuk Lancelot farmingnya oke. Tapi ketika di execute siapa di sini? Siapa yang mau ditumbangin? Oke, kita Dairen? ini Max-nya. Misalnya Max nih mengambil Fanny kalau untuk debutan apa. Ya.
Max nggak belum terlalu optimal loh untuk penggunaan Fanny itu sendiri. Mungkin kemarin, kita nggak tahu sekarang. Oke. Sekarang gimana caranya? Fanny-nya dari Max itu dibiarkan sendiri, mereka cari mid laner yang bisa follow up Atlas. Kalau mereka mau main Fanny, Your team is picking. cari follow up-nya. Siapa? Entah mungkin dia pakai Eve, entah Eve udah gak ada ya. Mungkin dia pakai hero-hero yang punya magic damage besar. Atau bahkan sini satu hal mid laner yang belum dibuka. Cecil? Julian. Atau Max-nya bisa pakai Julian juga gak masalah. Main Cecil, terlalu late game. Kalau Cecil udah ada Cloud, agak Terlalu berat late game. takutnya. Terlalu Betul. late game. Oke, dan komen dari Ripo kalau semuanya, para pemain Bigetron Alpha percaya diri kami bisa juara di season yang ke-10. Apalagi Bigetron Beta habis juara. Jadi mereka pengen menyandingkan ini ya. Menyandingkan ya. Menyandingkan, betul. Kalau Makin berhasil, tambah semangat. kalau berhasil dia yang pertama ya. Benar. Ya kan, dia yang pertama menggabungkan 2 gelar di satu season ya. Oke, waduh, Faramis Atlas satu tim bro. Karina pun udah hadir. Ini mah tebel pisan ini ya. Karina ya, Estes. dia lebih ke arah Karina. Dipaksa Tadi kalau Estes gak? dari catch up di atas kertas mungkin ada sulit ya numbangin Barats ya. Tapi ternyata Pung, Ada mungkin Karina. bukan Barats utama targetnya. Ruby? No, Digi. Masih di Joy. Masih berani dengan Masih. Digi ya. Aku nggak tahu kenapa ya, ini aku pribadi ya Pak Pulang ya. Aku suka banget sebenarnya dengan adanya Atlas ngelawan Digi. Karena itu mematahkan stigma di mana kalau Atlas itu tercounter dengan Digi. Memang betul di atas kertas. Tapi gimana cara mainin perfect match-nya? Gimana cara memancing trigger dari time journey-nya? Karena Atlas sekarang itu gak usah harus nempel perfect match-nya. Lu udah bisa beku. Dan itu bisa memancing time journey. So ini dia audience prediction ya Pak Pulung. Yap, 62% untuk Bituan Alpha dan 38% untuk Rebellion Zion. Oke, kita lihat saja bagaimana nanti hasil karena prediksi hanyalah prediksi. Prediksi tidak menentukan apapun. Yes, ya tiup-tiup, balonnya tiup. Balon, Ayo tiup. tiup, ya. Oke, kalau gitu sebentar lagi kita akan melihat di game yang pertama seperti biasa. Ini best of 5. Jadi game pertama kalah atau menang cukup berimpact. Tapi tidak terlalu mematikan. So, buat kalian semua, siapakah yang akan dipulangkan di match yang kedua? Rebellion atau Bigetron apa? EPL Playoff, pada sabut tangannya! Sedap, ini dia dari masing-masing player yang sudah mengisi langsung ke area jungler yang memang sudah ada dan sudah lahir. Dan mereka harus menghancurkan itu guna untuk bisa mendapatkan XP. Agar bisa mengejar langsung ke arah level 4. Permainan agak cukup pelan seperti biasa. Tapi untuk di arah Godland, apa itu pelan? Ketika Digi disandingkan dengan seorang Iritel, bahkan Iritel sama Cloud sendiri aja, itu Cloud udah kalah. Benar, Dari apalagi laning early. dengan Digi sekarang ya kan. Jadi bakal ada sedikit cicilan damage dengan adanya Alarm Bomb juga. Dan Rebellion lihat, mereka 3 dan juga 2 yang selalu jalan berbarengan. Lihat, bisa-bisanya dia pakai retribution sebentar. Wah, ya kan? Marky. Yap. Terus sampai dia dapetin jungle juga. Jadi ini definisi menyelam sambil minum air. Buset, sambil menyelam, sambil ketelan air ya. Wijanarko dengan Diginya disamperin pula langsung oleh Kaye. Sementara itu terlihat Iritelnya masih mengamankan platingan yang dia miliki dari area outer turret. Wah, ini posisi dari Marky cukup terancam nampaknya Pak Pulung ya. Terancam sekali di early-nya. Dan tentunya ini kita saksikan kalau Pak Pulung prediksinya mau ke arah mana nih kalau dari draft? Aku melihatnya ke RBL. Kamu ke RBL, Opung Wawas? RBL. Aku ke arah Bigetron Alpha. Entah mengapa, aku melihat ini gimana caranya Bigetron Alpha bawain game ini ke late game. Ini mereka bisa main ke arah backline. Setuju. Tapi balik lagi, semua tergantung permainan. Tapi Tyrant, sedikit skill dilakukan. Moreno diving ke dalam, masih level 3. Tidak ada skirt altar. Dan kali ini baru ada skirt altar ketika pecah satu buah gerobak di arah bottom lane. Fearless memegang kendali atas pergerakan di arah Turtle Pak Pulung. Nah, sementara Fearless sekarang udah langsung cicil aja ke Turtle yang pertama. Kan ada kontes karena Sorizo. Entah dia sadar atau tidak, tepat berada di sebelahnya. Karina udah mulai masuk, tapi Karina berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Turtle tersebut. Numpang lewat doang. Tapi berhasil mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Enak banget deh, Dua kali ya. Datang retri loh Pak. Dia 2 kali kayak gini. Tadi Little Wanderer, sekarang Turtle. Max, lu udah ganteng jago retri lagi.
Ya tapi memang tampaknya akan ada usaha pemotongan minion yang gagal oleh Sorizo di top lane atau tidak ternyata. Ketarik kan nih. Sorizo. Wow. Tahu nggak dia beruntung sekali dengan adanya absorb damage tadi yang berhasil. Tapi KYY, Fatalingnya tidak berhasil menaikkan seorang Hais. Menuju ke arah depan sana, posisi Hais agak cukup terancam. Tapi tim Rebellion mereka belum respon nampaknya ke arah top lane. Mereka belum mau team fight. Karena Fearless kali ini mungkin agak sedikit tertinggal dari gold dengan 900 gold dan emblem. Silakan Topung. Ya, dengan Barat tanpa adanya efek heal sama sekali ya di bagian belakang membuat Barat memang tebel tapi dia tidak bakal terlalu sustain juga. Demon Slayer yang dibawakan oleh kedua hero jungler kali ini Karina dan juga Barat. Dan sama-sama untuk damage monster dan juga adanya cooldown time dari skill yang dipergunakan. Jadi retry mereka bakal lebih cepat, 6 second. Dan dari Esmeralda-nya Avaris ya, ini movement speed full yang memang harus bisa diambil. Pakito tetap dengan Festival of Blood bersama dengan physical penetration dan juga physical attack. Jujur ngeri banget sih retribution-nya Pak Pulung. Jujur ya. Yep. Ini retry-nya ngeri banget sih Max sih. Dan bahkan bukan di playoff doang. Dia sebelumnya telah menunjukkan di regular season Pak Pulung. Yap. Ini di bawah antara Dairon dan juga Esmeralda nih lama banget ya. Dairon dan juga Sorizo sepertinya gak bakal kelak-kelak. Tapi ada satu real-one manipulation. Berhasilkah Sorizo pergi dari tersebut? Tapi tidak. Karena sedikit lagi dia berangkat dari satu kotak tersebut. Tapi malah langsung menghilang. Oke, jangan dilupakan ketika kemarin ini Swallow di awal-awal karirnya. Dia itu sangat-sangat tidak bisa dibendung dengan if-nya. Dan Bigetron Alpha, mereka butuh Marky. Mereka butuh KYY, tapi kali ini bakal coba dipaksakan. Wijanarko, lawan Time Journey. Time Journey keluar, ini dia. Membentuk KYY, tapi nampaknya sedikit terlambat. Karena knockout strike telah membuat seorang KYY tumbang. Skillet altar yang terlambat juga membuat KYY harus kehilangan dirinya, Pak Pulung. Yap, Dairon entah dari mana datangnya, tahu-tahu datang langsung numbuk ya. Ini dia. Perbedaan level sepertinya masih terlihat antara Max dan juga Fearless. Kemungkinan dari point retribution yang juga akan dimenangkan oleh Max. Hanya saja Sorizo udah mulai hadir kembali. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Jalan-jalan ke Bekasi pengen Turtle. Gak pernah dikasih. Itulah yang sedang terjadi. Wah, benar-benar ini benar-benar Pak Alak sambil masang genteng. Cakep. Si Max ganteng jago retrinya ya guys ya. Apaan tuh? Sorry, gak bisa pantun, sorry. Ya biasa ya guys ya. Tapi kita lihat dan impact, the better you smell, the better you play kembali. Percuma kalau ganteng tapi kamu nggak wangi. Jadi buruan langsung pakai the new Axe effect ya kan. Salah pantun gue ya? Salah. Waduh. Besar lagi salahnya Pak ya. Gak berhenti di salah aja, salah besar kamu. Aduh. Oke, Pak Pulung. Oi. Semua objektif, hampir satu lagi perfect turtle untuk Bigetron Alpha. Yap. Karena enak banget kan, levelingnya berbeda gitu loh. Point retribution yang dimiliki oleh Max pasti jauh lebih besar. Itulah yang sedang dimanfaatkan dia bisa-bisaan guna untuk bisa mendapatkan objektif di area dari turtle tersebut. Dan nantinya apabila ini berlanjut ke area dari lo itu pasti akan sangat berbahaya. Karena klonnya udah mengeluarkan lagi Kara Blazing Duet. Beberapa player berhasil kabur dari tersebut tapi Dikinya dikejar oleh Karina di bagian belakang siap untuk langsung menyabet burung tersebut tapi tidak. Ini dia momentum di arah bottom lane. Pertukaran tidak ada point kill tapi para pemain tim Rebellion tidak mau menukarnya dengan sia-sia. Mereka mau point kill, mereka mau objektif juga. Sedangkan di arah top lane, Bigetron hanya objektif. Ya, di mirror tadi oleh Rebellion. Mirroring. Ya, mereka dapetin satu di bottom lane itu Esmeralda. Dan dari item build-nya sendiri Irithel yang masih belum jadi ya. Masih dengan Windtalker, belum menuju ke Berserker Fury sebentar lagi. Bloodlust baru selesai juga untuk Pakito. Jadi ini butuh waktu untuk Rebellion Zion. Sedangkan Bigetron Alpha, bagaimana kekuatan untuk Max-nya? Radiant Armor ada, Curse Helm juga ada. Aku suka banget sih catch up antara Hais terhadap Marky. Yang bisa kita bilang Marky ini pengalamannya cukup tinggi. Apalagi Tinggi sampai ke level M series ya. Yap. Tapi Hais, dia bisa catch up. Dia bisa untuk menyeimbangi permainan di seorang Marky. Itu permainan yang menurut aku yang cukup solid. Dan bahkan di sisi turtle berikutnya kembali. Nampaknya Rebellion Zion agak mengurungkan diri untuk melakukan konten. Apakah traumatik yang dilakukan Fearless ini terjadi karena perfect turtle dari seorang Max? Iya. Karena cukup unik ya, dia nggak masuk, dia nggak mau kontes. Di atas kertas, point retribution yang begitu berbeda dari pemain Bigetron Alpha Max dan juga Fearless dan Rebellion Zion itu udah pasti akan terlihat. Untuk melakukan kontesnya pasti ada resiko lain pula. Sudah kehilangan turtle bisa jadi kehilangan player. Inilah mungkin yang akan dikurangin oleh mereka hingga mereka lebih memilih untuk ya udahlah. Mundur dulu guys. Makanya kalau kalian mau mundur, kalian ini pakai skate di bawah sini. Mundur sambil nyemil, paling enak.
jalan mundur sampai nyemil. Ada diskon 90% dari Grab. Nah, Pak Polo, ada satu hal yang cukup menarik kalau misalnya menurut aku. Apa itu? Dairan ini kita tahu dia suka melakukan backdoor. Oke. Tapi dia tercounter dengan Sorizo. Bukan dari hero-nya. Dairan ini tercounter dari gameplaynya. Karena Sorizo selalu menjadi komponen penting Bigetron Alpha untuk mendorong lane jauh. Apakah itu nanti akan terjadi juga apabila ada Lord yang berhasil mereka amankan ataupun mereka coba-coba untuk ulik lagi ya? Karena lane jauhnya kemungkinan harus diantar lebih dahulu baru nanti mereka akan berpikir apakah akan gabung atau tetap berada di lane tersebut. Nah, dengan adanya keputusan kali ini Moreno tidak punya lagi scroll altar karena belakang dan bakal disumbangkan. Kayaknya tidak bisa menyelamatkan seorang Moreno. Bahkan Fatali dikeluarkan, Marky Blessing duet. Dairan, where are you going? Satu poin diamankan, Flicker telah dikeluarkan. Tapi Sorizo terperangkap di garis depan membuat para pemain tim Rebellion ingin menginjaknya. Tapi Max diam-diam dia berada di arah rumput. Dia mencium bau macan di arah rumput yang bakal bisa dia sikat tapi terdeteksi oleh kelinci. Yap. Kelinci-kelinci lucu. Sementara dari Barar sendiri masih tetap dengan pasif Biga yang dia milikin. Stack 25 tetap bisa dipertahankan. Harus pintar-pintar ya Om ya mempertahankan stacknya. Oke, nggak apa-apa makan monster jungle tapi harus dipikirin lagi. Setelah mengambil stack dari monster tersebut mau pergi ke arah mana untuk mempertahankan stacknya. Tapi kalau udah di menit 10, ini jungle kayak Golem, Ursa, itu jangan dimakan. Kenapa? Itu buat jembatan jalan untuk stacknya. Mirip dengan Cloud ya dulu iya, ya. kayak dulu main Cloud kayak gitu. Jangan dibunuh. Karena itu adalah jembatan jalan lu gimana caranya bisa rotasi ke atas atau ke bawah. Yap. Oke, tapi sebentar waktu dari Martinya udah dapetin keleluasaan untuk melakukan farming. Max juga demikian. Dan bahkan untuk lore-nya sekarang sudah mulai dipok oleh Bigetron Alpha. Mereka bisa melakukan team fight karena HP dari Ninja Narco ini gak besar sama sekali. Oke, Fatal dikeluarkan, Time Journey sedikit gagal tapi Marky karena belakang. Blessing duet, dan bahkan lihat high Sakaratul Maut. Dairan mencoba untuk memotong, tapi Dairan malah tersangkut oleh pemain dari tim Bigetron Alpha lainnya. Dan Max kembali mencoba untuk peruntungannya berada di arah Lot. Sedangkan Bigetron Alpha lainnya lihat dua war yang terpisah. Marky dia dengan senyap Pak Bulung ke arah belakang. Oke. Swallow kali ini memberanikan diri menampakkan wujudnya. Hanya saja Dairan datang untuk memberikan gangguan tapi masih gagal. Untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lord tersebut. Bahkan Flicker dibuang oleh Dairan. Untungnya tadi Dairan flicker. Karena kalau enggak Dairan bakal nge-trigger Max dengan ultimate-nya. Langsung jadian. Waduh. Samping-sampingan ya. Marky juga sudah punya Wind of Nature. Satu item yang sangat penting sekali untuk bisa menghindari damage dari retail. Dan ini adalah moment of truth sebenarnya untuk Bigetron Alpha. Oke, Fatali telah dikeluarkan, Time Journey masih bisa diatasi. Tapi Marky langsung blessing duet, gak peduli apapun yang terjadi. Tanpakan Hais, kali ini gak berhasil mendapatkan Marky. Mencoba untuk front to back, pada pemain tim Rebellion mereka udah mulai gocek kaji dan Swallow. Gak punya lagi remote manipulation. Widget tertake down, Max masih recall di garis depan. Lihat, mereka bertemu dengan seorang Dairan. Tapi Dairan tidak boleh onside karena Lord belum ditumbangkan Babulu. Yap. Ini 4 player bahkan 3 terlebih dahulu ya. Hehehe, Max, nice Max. Jauh terlalu dalam tapi untungnya ada ke altar yang sangat-sangat luar biasa sekali dikeluarkan oleh Moreno. Satu hal yang begitu baik terlihat dari satu tim fight yang sudah terlihat dari Bigetron Alpha. Ini cukup unik ketika Marky reward manipulation dibuka, harusnya dia nggak loncat pakai blazing duet, tapi ini kebalikannya. Semakin ada reward manipulation dan ini dia langsung blazing duet telah dikeluarkan Wicca dan nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Shutdown! Dan bahkan Fatali kayaknya berhasil di counter, tapi bukan itu masalahnya. Mereka akan kehilangan 3 playernya dan ini pencara apa bulu. WON pun diamankan oleh retail tapi coba lihat. Dairan-nya memberanikan diri menahan beberapa player dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sudah tepat berada di depan pekarangan rumahnya. Dan dia hanyalah abang-abangan portal tadi sendirian. Ya, masuk ke dalam skema permainan dari Bigetron Alpha kali ini. Rebellion Zion dari tempo mereka dipegang. Dan players gold by UBS Gold, Marky, Max, Sorizo, 3 dari Bigetron Alpha ada di atas sana. Dan ini berarti Marky dia bebas banget. Blazing duet dia selalu bisa mengenai sasaran juga dan bahkan terlihat cukup nekat dengan adanya Wind of Nature pastinya. Karena udah jadi terlebih dahulu. Sedangkan Max dengan item-item defense-nya ini akan merobek armor dari hero-hero yang tebal seperti Pakito, Dairan, atau bahkan dari Baratnya juga. Jadi secara team fight-nya ini Rebellion Zion mereka harus sedikit berhati-hati tarik ulur ke belakang. Karena target pertama dari Bigetron Alpha adalah memancing keluarnya Time Journey. Dan dari item build-nya juga sama-sama memang sudah punya Wind of Nature bagi kedua marksman. Tapi full item ini untuk Marky. Sangat-sangat full item dengan satu buah Steel Like Plate. Sedangkan dari Iritail sendiri masih kurang 1 slot. Demon Hunter Sword mungkin adalah item tersebut. Demon Hunter Sword, oke.
Demon Hunter Sword ya. Itu Wajib lah nampaknya nih. keputusan yang cukup tepat melihat Iya, gimana? ada seorang Esmeralda, ada Atlas juga, dan bahkan Max itu dengan item defense-nya. Dia harus rontokkan itu dengan Demon Hunter Sword. Tapi yang sulit adalah untuk menjaga positioning dari Swallow. Kalau aku lebih concern di arah sana. Karena dari height, oke dia bisa untuk menumbangkan siapapun. Tapi Swallow ini nggak terjaga. Lihat, Sorizo, buying time yang dilakukan membuat ada 2 teamfight yang akan terjadi. Dan Wijanarko bakal dipaksa gunain time journey-nya. Ataupun dia nggak gunain time journey, dia bakal ditumbangin. Opsinya nggak ada. Wijanarko definisi terpaksa, Pak Polo. Gak dikasih pilihan, dikasih statement aja. Mau nggak mau elu ya. Iya. Wah, Fiddles juga posisi kecil sekarang. Weh, Oke, weh, weh. dan langsung time journey dikeluarkan. Belum ada blazing duet. Udah dapetin 1, ketika Lord didapatkan Pak Polo. Wah, ini gimana lagi ya? Dengan adanya Fearless yang memang sangat-sangat dihilangkan. Ini adalah langkah terakhir mereka untuk bisa nge-defense loh. Karena satu base turret di area tengahnya. Itu sudah hancur. Magic Sentry dikeluarkan oleh Wijanarko. Namun barusan ada akan dikeluarkan pula Blazing 2 kali ini begitu menyakitkan. Dan juga ada WWN yang udah dikeluarkan oleh Nita. Tapi gak bakal memberikan efek apapun. Karena game pertama menjadi milik Bigetron Alpha dengan sangat-sangat cepat. Menurut aku pribadi, untuk di game yang